액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok ekonomi dari kelas 11 IPS 1. Kami di sini akan menampilkan sebuah materi dari anggota-anggota saya. Saya di sini bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Yena Swa. Lalu saya Eliza Melia. Saya Nur Nabila Hafiza. Saya Lulu Hoirunisa. Dan saya Zulfa Adinda. Nah, jadi materi yang akan kami tampilkan di sini ada 5 soal, yaitu yang pertama akan dibacakan oleh Nur Nabila Hafiza. Lalu yang kedua ada soal yang akan dibacakan oleh Diana Siwa. Lalu soal yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu untuk materi nomor 4 itu akan dibacakan oleh Zulfa Adinda. Dan yang terakhir ada materi soal yang kelima akan dibacakan oleh Lulu Khairunisa. Komponen dari pendapatan per kapita adalah PDB, Produk Domestik Bruto, yaitu pendapatan total yang dihasilkan oleh suatu negara dari produksi barang dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Yang selanjutnya itu ada populasi. Populasi itu jumlah penduduk suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi PDB dengan jumlah populasi. Dengan kata lain, pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara dan periode waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Swa dari kelompok ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang tertera pada soal tersebut. Soal tersebut adalah cara menghitung pendapatan per kapita dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau menggunakan bahasa sendiri. Oke, dalam menghitung pendapatan per kapita, kita itu membutuhkan PNB atau PDB di dalam soal. Dan di sini saya sudah menuliskan 2 rumus yang terkadang sering muncul di dalam soal, yaitu PDB per kapita sama dengan PDB tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T. Dan rumus yang kedua, ini ada PNB per kapita sama dengan PNB tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T. Apa itu tahun T? Tahun T ini adalah jangka waktu dalam 1 tahun. Dan apa bedanya rumus PDB dan PNB? Bukankah sama? Tentu saja jawabannya sama. Itu semua tergantung dengan apa yang ada di dalam soal ujian biasanya. Biasanya jika diketahui PNB-nya saja di suatu negara, terus hanya terdapat jumlah penduduk, maka menggunakan rumus ini. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu pendapatan per kapita. Jadi, pendapatan per kapita adalah pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dalam waktu 1 tahun di suatu negara. Itu adalah pendapatan per kapita. Selanjutnya saya akan nulis soal dari 2 rumus tersebut. Oke, ini sudah tertera contoh, yaitu negara Z pada tahun T memiliki PDB sebesar 2 miliar dolar dan jumlah penduduk sebanyak 20 juta jiwa. Dan berapakah besar pendapatan per kapitanya? Kita bisa menghitung dengan rumus yang pertama, yaitu kita bisa menulis $2 miliar dibagi 20
juta. Coret, 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 coret. Sisa 2000 dibagi 20 itu sama aja US 100. Jadi warga negara pada negara Z itu mendapatkan PDB sebesar $100 per tahun. Soal yang kedua yaitu hitunglah pendapatan per kapita dari masing-masing negara dan tentukanlah negara yang memiliki pendapatan per kapita terendah dan yang tertinggi. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang dua rumus. Nah, kali ini kita menggunakan rumus yang kedua karena yang ketahui adalah GNP-nya. Jadi GNP per kapita, rumusnya yaitu GNP per kapita sama dengan GNP tahun T dibagi dengan jumlah penduduk. Dan telah saya hitung, yaitu pendapatan dari Malaysia, pendapatan per kapitanya yaitu GNP-nya 2.450.000.000 dibagi dengan 45 juta penduduk sama dengan 54,44. Selanjutnya yaitu Vietnam, yaitu 985.000 juta dibagi dengan 30 juta sama dengan 32,833. Selanjutnya yaitu ada Filipina. Filipina kita bisa menghitung yaitu GNP-nya yaitu 2.4 dan kita bisa menghitung Filipina dengan jumlah GNP-nya dan dibagi dengan 40 juta sama dengan 51. Dan kita bisa lihat mana negara yang punya pendapatan per kapita tertinggi, yaitu ada di Malaysia 54,4, yang kedua yaitu ada Filipina 51, dan Vietnam terakhir terendah yaitu ada 32,833. Tersebut adalah cara menghitung pendapatan per kapita dengan menggunakan bahasa sendiri. Kesimpulannya yaitu pendapatan per kapita itu nggak hanya dari plong, memang dari GNP-nya atau GDP-nya, tapi juga mempengaruhi faktor seperti pajak, terus warganya dan lain sebagainya. Sekian materi yang telah saya jelaskan. Saya Diana Naswa dari kelompok ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal ketiga, apa dampak dari jumlah penduduk atau populasi bagi pendapatan per kapita? Jumlah penduduk atau populasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Semakin besar jumlah penduduknya, pendapatan per kapita cenderung lebih rendah. Hal ini dikarenakan pendapatan yang dihasilkan dari PDB harus dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Sebagai contoh, Cina memiliki PDB yang sangat besar. Namun, karena populasi yang juga sangat besar, pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dengan PDB yang lebih kecil. Sebaliknya, negara dengan populasi yang lebih kecil memiliki potensi untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi karena pendapatan dari PDB juga dapat didistribusikan kepada jumlah penduduk yang lebih sedikit. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dari kelompok saya mengenai perbedaan pendapatan per kapita dengan PDB dalam suatu negara. Seperti yang kita tahu dari pengertiannya aja nih, PDB itu merupakan ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara selama 1 tahun. Sedangkan pendapatan per kapita merupakan ukuran rata-rata pendapatan masyarakat dalam suatu negara. PDB ini merupakan indikator penting loh buat mengukur kekuatan ekonomi suatu negara. Nah, PDB dan pendapatan per kapita mempunyai perbedaan dan pengaruh yang signifikan dalam menentukan tingkat kesejahteraan negara.
Yang pertama, apabila suatu negara mempunyai PDB yang tinggi, akan tetapi pendapatan per kapitanya rendah, maka nggak semua masyarakat atau warga negaranya itu merasakan kesejahteraan. Hal itu terjadi karena bisa jadi yang pertama, PDB-nya itu tinggi, tapi pendapatan per kapitanya rendah itu karena apa? Karena masyarakatnya tuh banyak gitu loh, jadi nggak balance, dan itu tuh hanya hanya segelintir orang saja yang dapat merasakan manfaatnya. Untuk kedua, pendapatan per kapita tinggi menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata di antara penduduknya. Nah, jadi kalau PDB-nya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi, berarti distribusi ekonomi dalam negara itu tuh rata gitu. Pendapatan per kapita rendah merupakan gambaran tentang tingkat kesenjangan ekonomi antara negara. Dalam analisis dapat dilihat perbedaan kesejahteraan negara PDB tinggi seperti US, Jepang, dan negara dengan pendapatan dengan PDB rendah seperti Indonesia dan India. Dengan demikian, perbedaan PDB dan pendapatan per kapita penting menentukan kesejahteraan negara. PDB tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, akan tetapi pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan adanya distribusi pendapatan yang merata, akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat kesejahteraan. Akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Selanjutnya, berdasarkan materi yang sudah dijelaskan oleh keempat teman saya sebelumnya, sekarang saya akan menganalisis negara manakah yang memiliki perekonomian lebih baik berdasarkan pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita sendiri merupakan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara, kemudian dibagi dengan jumlah penduduknya. Selanjutnya, saya akan membacakan data pendapatan per kapita oleh berbagai negara yang dinyatakan dalam dolar Amerika. Yang pertama, Amerika Serikat memiliki pendapatan per kapita sebanyak 59.939, Cina 8.612, Rusia 10.846, Jepang 38.214, Spanyol 28.175, Jerman 44.680, India 1.980, Inggris 39.532, Prancis 39.827, Brazil 32.038, Kanada 44.841, Korea Selatan 29.958, Australia 53.831, Meksiko 9.224, dan Indonesia 3.837. Berdasarkan data pendapatan per kapita yang baru saja saya bacakan, kita dapat mengetahui bahwa negara yang memiliki perekonomian lebih baik itu Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita sebanyak 59.939, diikuti dengan Australia sebanyak 53.831 dan Kanada 44.841. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa negara yang memiliki perekonomian lebih baik berdasarkan pendapatan per kapitanya adalah Amerika Serikat. Sekian hasil penjelasan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.